Pos Indonesia mempunyai visi menjadi pilihan utama layanan logistik dan jasa keuangan. Kondisi jasa logistik saat ini, terutama pada masa pandemi COVID-19, mengharuskan untuk terus berinovasi. Dalam masa pandemi, tingkat belanja masyarakat di e-commerce meningkat membuat volume pengiriman barang juga meningkat. Artikel ekonomi.business.com memaparkan, masalah baru muncul karena pandemi seperti gangguan jadwal pengiriman barang dari segala jenis transportasi karena diterapkannya PSBB. Tidak hanya SDM yang perlu ditingkatkan, tetapi juga jaringan dan teknologi. Lantas, bagaimana dengan PT Pos Indonesia? Di video ini, kami akan mengembangkan ide rekomendasi untuk PT Pos Indonesia dalam menentukan strategi pengiriman barang, bekerja sama dengan e-marketplace berdasarkan efisiensi dan peningkatan jaringan logistik yang telah dimilikinya. Hadirin yang saya hormati, adapun kasus dalam analisis ini yaitu bagaimana rekomendasi untuk PT Pos Indonesia dalam menentukan strategi pengembangan sistem pengiriman barang yang bekerja sama dengan e-marketplace berdasarkan efisiensi dan peningkatan jaringan logistik yang dimilikinya, baik dalam kondisi normal maupun selama dan pasca pandemi COVID-19. Nah, dari kasus tersebut, PT Pos Indonesia telah memiliki aplikasi penunjang layanan. Dengan adanya aplikasi ini, PT Pos Indonesia bisa mengembangkan sistem pengiriman barang. Adapun metode analisis yang kami gunakan yaitu analisis rantai pasok dan analisis pemasaran. Hadirin yang saya hormati, berikut ini alur kiriman Pos Indonesia. Dapat kita lihat bersama bahwa kiriman Pos Indonesia dimulai dari adanya klien, kemudian diterima oleh Pos 1, kemudian dikelola dan dikirim baik melalui kargo udara, kargo darat, maupun kargo laut. Setelah itu dikirim ke kantor pos kabupaten yang selanjutnya dikirim ke rumah masing-masing penerima. Bila terjadi masalah, maka akan direkam, kemudian dilaporkan, dan dimasukkan ke dalam handling complaint. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi analisis rantai pasok pada arus barang. Pada arus barang, pengirim menghubungi kurir. Kurir mendatangi pengirim, selanjutnya kurir menempelkan barcode dan melakukan scanning atas barang pengirim. Selanjutnya, kurir mengantarkan barang pengirim ke penerima dengan selamat. Sedangkan pada arus informasi, strategi yang harus dilakukan yaitu mengotomasikan seluruh kegiatan operasional. Dengan melakukan ini, kita dapat menekan biaya untuk pengeluaran kertas dan mengefisiensikan waktu operasional. Selanjutnya, analisis pemasaran. Analisis pemasaran yang dilakukan yaitu berdasarkan STP plus 4P. Dari studi kasus yang telah dipaparkan, adapun strategi segmenting sebagai berikut. Targeting dan untuk positioning dapat dilihat dari tabel Top Brand Index jasa kurir dan Google Trends menunjukkan bahwa Pos Indonesia masih memiliki kekurangan dalam hal pelayanan pengiriman barangnya karena belum menjadi pilihan utama masyarakat. Oleh karena itu, perlu meningkatkan brand image di mata masyarakat, khususnya jasa pengiriman barang. Selanjutnya, bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Pos Indonesia unggul karena menyediakan berbagai pilihan layanan produk dan didukung oleh pembayaran yang bisa dikreditkan atau diangsurkan. Yang kedua, price. Dilihat dalam tabel harga kompetitif, pesaingnya Tiki memberikan harga yang jauh lebih murah. Yang ketiga, place. Pos Indonesia tentunya unggul sebagai jasa logistik tertua di Indonesia yang mempunyai jaringan yang sangat luas hingga 4.800
kantor pos online, dan jumlah titik layanan atau point of sales mencapai 58.700 titik. Terakhir, promotion dilihat dari Top Brand Award dan Google Trend, JNE lebih unggul. Nah, itulah tadi tentang analisis. Banyaknya bermunculan kompetitor baru dalam jasa pengiriman barang tentunya akan mengancam posisi Pos Indonesia sebagai penyedia layanan logistik tertua di Indonesia, terutama dalam menghadapi tata masyarakat 5.0 baik dalam keadaan normal maupun dalam kondisi pandemi ataupun pasca pandemi. Adapun strategi pengembangan pengiriman barang, menurut analisis yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama, menyediakan layanan pengiriman langsung C2C untuk pengiriman dalam kota. Yang kedua, melakukan penjemputan dan pengiriman langsung kepada konsumen menggunakan kurir sehingga ini bisa menjadi nilai tambah bagi Pos Indonesia. Yang ketiga, melakukan otomasi pada setiap kegiatan operasional Pos Indonesia untuk meminimalisir biaya kertas dan biaya lainnya, serta dapat mengefisiensikan waktu. Yang keempat, menyediakan layanan aplikasi yang terintegrasi di mana semua layanan berada pada satu platform sehingga memudahkan konsumen menikmati layanan Pos Indonesia. Yang kelima, melakukan promosi besar-besaran di berbagai media sosial yang banyak digunakan masyarakat. Promosi ini tentunya dapat lebih menghemat biaya dibandingkan dengan promosi di TV ataupun memasang spanduk dan baliho di sepanjang jalan. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan berbagai e-marketplace dan memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan serta menerima seluruh jenis pengiriman barang. Dan yang terakhir, dalam segi analisis pemasaran, segmentasi pasar yang disasar yaitu pedagang online, perusahaan, dan yang mempunyai hobi berbelanja online. Selain itu, penguatan branding juga perlu dilakukan oleh Pos Indonesia, terutama pada layanan pengirimannya agar Pos Indonesia bisa menjadi pilihan utama masyarakat untuk seluruh jasa logistiknya.